urip tapi kayak mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Monggo sedaya tanpa terkecuali pemirsa, sahabat, teman, saudara semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan monggo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi dengan adanya channel ini, ada ruangan ini, manfaat, barokah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan ini insya Allah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita semakin bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sharing, saling memberi informasi tentang apa? Tentang keagamaan. Mungkin pada tema yang kemarin yakni tentang sholawat, dan pada kesempatan hari ini tetap berpacu dari dasar-dasar yang sebelumnya, yakni kenapa kita dilahirkan di dunia ini, dilahirkan di dunia ini dalam rangka apa. Dan itu kita sudah kita bahas di channel sebelumnya, yakni tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berikutnya kita diberi konsep Allah SWT untuk mencapai sebuah kesuksesan menghadapi sebuah masalah, maka disuruh bertakwa dalam menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Dalam kesempatan hari ini tidak terlepas daripada dasar tersebut, yakni kita masuk wilayah ketenangan antara pikiran dan hati. Bagaimana kita bisa tenang pikir dan hati. Yang jelas kita dilahirkan di dunia ini pasti ada susah, ada senang, ada masalah, mungkin ada permasalahan yang kadang berat kita menghadapinya. Ternyata Allah pun memberi gambaran atau memberi jawaban dan memberi solusi. Baik Allah maupun Kanjeng Nabi telah memberi cara bagaimana menghadapi permasalahan tersebut. Yang jelas apapun yang masalah kita terima itu berawal dari pikiran kita masuk ke dalam hati. Pengolahan dalam hati inilah nanti yang hasilnya berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Nah, kalau seandainya pikiran ini galau, kemudian ditangkap dengan hati ini juga galau, maka akhirnya jasad kita, seluruh tubuh kita akan menjadi galau. Kalau toh kita emosi dalam pikiran kita dimasukkan dalam hati kita, apa yang terjadi? Maka juga akan emosi. Demikian selanjutnya, kalau seandainya kita yang masuk dalam pikiran kita ini tenang, maka hati pun akan masuk di dalam hati. Bagaimana? Ternyata menjadi tenang. Tubuh kita mengekspresikan apa yang ada di dalam hati. Itu kalau seandainya sejajar permasalahan dari pikiran sampai ke hati. Nah sekarang kalau seandainya tidak sejajar, contoh kalau seandainya kita ada masalah atau ada kegalauan atau emosi yang saya sampaikan tadi, tapi ternyata setelah di pikiran itu seperti itu dan di dalam hati bisa menangkap dengan kedamaian, dengan ketenangan, maka yang galau, emosi, marah, jengkel dan seterusnya akan menjadi tidak bisa, yakni akan terkikis dengan hati yang tenang dan damai, sehingga pikiran, jasad, tubuh kita akan memancarkan kedamaian. Nah kalau sudah terjadi yang seperti yang lurus tadi, pikirannya tenang, ininya ya hati juga tenang, maka ekspresi dalam kehidupan kita, apa yang kita munculkan, action dalam gerakan-gerakan kita pun dalam ketenangan. Nah ini kalau seandainya yang kita permasalahkan, ini kemana hati ini ditambatkan. Kalau seandainya ada masalah, kemudian kita tambatkan kepada makhluk, kepada manusia, kita bersandar kepada benda, kepada pangkat, kepada kedudukan, kepada kekayaan, akhirnya apa yang terjadi adalah tidak sesuai yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi kalau kita emosi, maka akan munculnya emosi karena
tertamatnya hati ini kepada dunia. Ngelihatin diloe iku nanggonin dunia terus sepanan terhadap dunia. Oh, aku mangkelangan harta sekian, katakanlah 100.000. Maka pikiran menangkap itu, hati pun begitu. Terus yo opo yo mang seandainya mang gak ini kan yo gak sampai hilang. Seperti itu. Berarti uang saya terkurangi dan seterusnya. Maka kegalauan, kegaduhan di dalam pikiran menyebabkan hati juga karena ditambahkan kepada dunia tadi, hilangnya uang tersebut. Ini sebagai contoh. Sebaliknya kalau seandainya ada sebuah masalah, hilangnya uang tersebut, pikiran menangkap, oh iya duitku hilang, ditangkap oleh hati dengan ditambatkan. Tadi kalau yang pertama ditambatkan kepada manusia atau benda atau harta atau kedudukan atau pangkat. Nah sekarang enggak, yakni hilangnya uang tadi. Kalau seandainya saya mencontohkan 100.000, maka kita tamatkan kepada Allah. Hilang, ya sudah. Ini mungkin adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti Allah mengganti. Maka pun pikiran menjadi tenang, ekspresi wajah pun tetap damai, action yang dimunculkan dari hati tersebut juga akan menjadi damai. Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Konsepnya Allah apa? Ketenangan ini adalah dengan cara berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikir ini coba perhatikan, ini memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dianjurkan itu supaya memperoleh ketenangan itu. Nah, kita artinya punya apa? Sandarannya kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang perlu dilatih. Tanpa itu kita tidak bisa. Akhirnya apa? Kedudukan, pangkat yang menjadi kesandaran kita ke sana. Nah sekarang apa yang kita lihat di kondisi sekarang ini, nah untuk mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan-golongan yang tersebut, dengan pangkat, dengan kedudukan dikejar dikejar dengan mati-matian, dengan tenaga, bahkan mungkin nyokok sebagai untuk memperoleh kedudukan tersebut dan seterusnya. Nah untuk ilahi mengalik itu mana untuk tidak disandarkan kepada manusia, tidak berdasarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi berdasarkan keinginan, harapan, cita-cita di wilayah dunia saja. Nah ini nanti akan timbul apa? Kekayaan yang diperoleh tidak menimbulkan ketenangan, justru malah menjadi masalah. Ketenangan jiwa tidak ada, mungkin dengan istri kalau seandainya sudah berumah tangga, maka kedamaian tidak akan muncul. Karena apa? Karena sandarnya kekayaan, kedudukan tadi berangkatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia atau mengejar sebuah kedudukan tersebut, mencari dunia. Dan itu tidak akan ketemu, karena itu jelas menyalahi aturan, yakni bahwa kita itu kalau seandainya memperoleh kedudukan dan sebagainya, monggo berikhtiar kaya, monggo, Islam menganjurkan, yakni disuruh berikhtiar. Idza tuliyatis sholatu fantashiru fil ard, disuruh semua biar nek sholat, disuruh semua biar berikhtiar semaksimal mungkin. Nah setelah itu masalah rezeki Allah, kita tambahkan kepada Allah, dan berzikir pun kita melatih diri kita untuk selalu berzikir, karena zikir itu pahalanya luar biasa, pahalanya gede sekali. Itu yang diberikan oleh Allah SWT, gambaran-gambaran seperti itu. Dan Allah juga yang kurang lebih artinya seperti ini, ingatlah aku, maka aku pun akan ingat kepadamu. Kondisi apapun kita kalau seandainya berzikir kepada Allah SWT, belajar untuk zikir, angan-angan selalu berzikir kepada Allah, ya Allah, oh ini saya pekerjaan ini untuk apa, kenapa seperti ini, dan selanjutnya kalau setelah memperoleh hasil daripada rezeki yang ini digunakan untuk apa, yakni kalau kita ingat kepada Allah, maka harta yang kita peroleh akan menjadi harta yang barokah, sehingga harta yang kita peroleh bisa mengantarkan kita dunia, juga mengantarkan kita ke akhirat. Dan di Kanjeng Nabi juga memberikan gambaran supaya pikiran ini tenang dan damai, disandingkan dengan tadi yang saya sebutkan, ketenangan itu hanya dengan berzikir. Nah, dalam konsep yang disampaikan Kanjeng Nabi, yakni apa? Carilah taman surga. Wow. Carilah taman surga atau kebun surga. Dan di situ nanti setelah ketemu itu, maka menyebarlah di wilayah itu. Kalau seandainya itu diumpamakan kebun atau taman,
Nah, kita ikut ngumpul di situ. Sahabat tanya, apa itu kebun surga atau taman surga tersebut? Kanjeng Nabi menjelaskan, yakni majelis zikir. Majelis zikir. Majelis yang dimana di situ ingat kepada Allah, mungkin pengajian, mungkin berzikir, mungkin Al-Quran dan seterusnya. Nah, di situ Allah pun mempunyai malaikat yang banyak sekali yang selalu mencari majelis tersebut. Dan kalau menemukan, maka malaikat tersebut ikut nimbrung di situ, mengelilingi majelis tersebut. Nah, makanya orang yang dekat dengan zikir, orang yang dekat dengan orang-orang majelis zikir, hadir di situ, maka apapun permasalahan kita tadi, kalau seandainya kita punya hutang, kalau kita masalah apapun, maka kalau seandainya hadir di situ, maka ketenangan jiwa pun akan ketularan dengan situasi, atmosfer, kondisi seperti itu. Nah, ini sudah disampaikan yakni oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita mencari majelis-majelis tersebut. Kita kalau seandainya hari ini komunitas sepeda kan ada, komunitas baik sekali digunakan untuk kebaikan menggunakan, tapi kalau seandainya digunakan untuk yang jelek, maka alhamdulillah hindari komunitas sepeda kecil, ontel, terus kemudian moge dan seterusnya. Nah, kita mencari komunitas yang dikir. Bolehlah dengan di komunitas seperti itu, tetapi di situ diwarnai dengan dakwah atau dikir bersama. Ayo kita mempunyai komunitas ontel, tapi di situ diwarnai dengan apa? Sebelum kita sampai tujuan, mungkin kita sholat dulu, berzikir bersama atau mengkhatamkan Quran bersama. Nah, itu nanti maka komunitas itu akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan silaturahmi dengan Gusti Allah, dan ini orangnya tenang, tidak gemerungsung, tidak amburadul pikirannya dan sebagainya, tidak. Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang seperti yang itu tadi. Karena apa? Nanti di majelis zikir tersebut hadir para malaikat. Kalau malaikat mendoakan kita, ya mesti dijawab atau ya. Makanya paling tidak, ayolah kalau seandainya pemirsa, sahabat, teman, saudara, alhamdulillah kalau seandainya sudah mempunyai majelis-majelis zikir di komunitas-komunitas kampung, desa, kota, atau dimanapun penjenengan berada, punya seperti itu, alhamdulillah. Akan tetapi mohon maaf, mungkin kalau seandainya belum, ayo kita bergabung dengan itu. Kenapa kita dengan komunitas dunia kita bisa memperoleh komunitas itu, tapi komunitas zikir kok kita berat? Nah, ini perlu dipertanyakan. Question mark, big question of my heart, our heart. Ya, kita bertanya pada hati kita, kok banyak kok apa ya kita masuk di wilayah itu. Nah, ini saatnya kita harus mengoreksi. Kenapa ini harus kita koreksi? Nah, kalau seandainya berat awal, kita paksa untuk isyak mempunyai komunitas yang sifatnya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kadang non sewu penjenengan sibuk dengan pekerjaannya, mulai pagi sampai sore sampai malam, bahkan sampai malam. Nah, itu jangan lupa. Ya, jangan lupa. Ikhtiar tadi juga diperintahkan Allah. Kalau seandainya kita jauh dari Allah, maka ikhtiar tersebut pasti sampai nol, nonsen, dapat dunia. Tapi kalau kita tambahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya juga karena Allah juga akan apa? Hasilnya juga mudah-mudahan nanti diridhai Allah, barokah diridhai Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kalau seandainya sampai malam, bagaimana kita mempunyai komunitas zikir yang mencari di sekitar Anda? Ada komunitas beberapa orang, terus nanti ada satu yang untuk menyampaikan, mengingatkan kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, monggo. Mungkin khotmul Quran, mungkin istighfar, majelis sholawat dan seterusnya. Itu semuanya adalah majelis zikir. Kalau seandainya juga tidak mampu, penjenengan ternyata kok di sana penjenengan mungkin bekerja di luar negeri atau di mana yang penjenengan tidak bisa keluar, hanya di rumah saja, tidak lepas dari rumah. Mungkin kalau seandainya keluar itu pun dengan majikan. Nah, ini solusinya bagaimana? Sekarang ini pasti tetap ada solusi. Ya, kalau jenengan ada kemauan, pasti ada solusi. Solusinya bagaimana? Mencari teman-teman melalui komunitas-komunitas dengan cara online yang seperti ini. Ya, mencari komunitas mungkin dengan kita mencari beberapa orang, atau mungkin dengan cara online itu
Anda bergabung di situ, tapi bergabung yang baik, yang mengingatkan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, jangan semakin jauh. Nah, cirinya kalau seandainya kita dibimbing Gusti Allah, ya, diberi hidayah, akan diberi hidayah Allah adalah kalau kita punya teman, teman itu mengajak kita semakin dekat kepada Allah. Tak ulangi lagi. Kalau seandainya, mohon maaf. Kalau seandainya cirinya, tandanya kita itu dibimbing Gusti Allah atau akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah salah satunya kalau seandainya Anda punya teman, teman Anda itu mengajak ke ada kebaikan. Kebaikan kemana? Kebaikan yang ini tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh atas perintah Allah dan kanjeng Nabi. Tapi kalau seandainya punya teman justru semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari kanjeng Nabi, maka mohon maaf, ayo kita hindari teman yang model seperti itu. Kita sebatas teman, say hello, Mauro, how are you, what are you doing, just like that. But if there is a friends, jika Anda punya teman di mana mengajak Anda untuk dekat sama Allah, nah itu dekati mereka. Dekati pun karena Allah, ini bukan karena apa-apa, dekati karena Allah. Jadi nanti akan mengajak Anda untuk semakin tunduk patuh pada Allah dan cinta kepada Rasul dan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi untuk teman-teman mungkin yang jauh dari masyarakat, jauh yang tidak berkumpul dengan masyarakat, jangan pesimis. Kondisi sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi, keilmuan yang online dan lain sebagainya, cari majelis-majelis teman-teman yang mengajak seperti itu. Luangkan waktu. Nanti mungkin kalau seandainya kita dengan mengajak di channel ini, kita khatam Quran bersama-sama 30 juz, monggo nanti kita susun. Oh, kita istighfar dalam semalam 1000, maka kita punya anggota berapa, katakanlah begitu. Nah, itu sebagai majelis dikir. Sehingga di situ sampai mudah-mudahan masuk di wilayah kita mempunyai yang ini masuk di wilayah majelis dikir, dinamakan yang taman atau mungkin kebun surga tadi, yang dimana di situ malaikat akan ikut turun mendampingi kita semuanya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai majelis zikir yang disebutkan kanjeng Nabi tadi. Terus berikutnya, kalau kita ingat kepada Allah, kanjeng Nabi mengumpamakan seperti ini. Jasad ini seperti halnya jasad yang hidup dan mati. Maksudnya bagaimana? Kurang lebih tadi yang seperti itu ya poinnya. Ini yang disampaikan kanjeng Nabi. Orang hidup berarti seperti orang hidup, berarti orang ini mikir. Tapi urip tapi koyok mati, koyok mayit. Menakutkan kan ya, jenengan sama pocong takut kita, kebanyakan kita mesti takut ya. Tetapi dia melaku urip di sekitar kita. Nah untuk ini, nah ya ini sing piye sing koyok mati ini foto pocong menakutkan kan begitu ya. Nah ini naudzubillah, mudah-mudahan kita jangan tergolong yang disebutkan tadi urip tapi kayak mayit. Ya ini bagaimana? Wong sing urip tapi gak gelem dikir blas. Mohon maaf ini bahasa Jawa ini ya. Hidup tapi enggak, mulut dan pikiran mulai ini enggak pernah dikir. Namun soal itu digolongkan seperti itu. Naudzubillah ini, nah jangan. Kalau seandainya kita masih seperti itu, saatnya sekarang kita. Saatnya berubah, pasti bisa dengan ada kemauan hati tadi. Intinya bagaimana? Yakni supaya pikiran tenang, yakni hati harus tenang. Hati ini supaya bisa tenang, ternyata ada konsepnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberi konsep, yakni disuruh untuk berpikir. Ketenangan ini adalah dari pikir kita, ya. Tenang itu kita perlu dengan cara berpikir. Nah, caranya berpikir, caranya kita mencari teman-teman yang ahli zikir, ya, tadi majelis zikir. Dan selanjutnya ada yang kalau di kampung-kampung itu kan ada pujian ya, pujian kalau setelah azan itu ada pujian, sebelum qomat ada pujian. Di kampung-kampung itu ada speaker ya dengan suara lirih-lirih itu,
Tombo ati iku limo sakwernane. Salah sijine nopo? One of them adalah, salah satunya adalah gembuli wong sing soleh. Gembuli apa maksudnya? Bertemanlah, okay. Be friend with soleh men. Jadilah teman pada orang-orang yang soleh. Nah, kalau saat ini kalau diterjemahkan di wilayah usaha, cari orang-orang yang sukses. Kalau saya boleh menerjemahkan, cari orang-orang yang sukses, maka Anda akan tertular dengan orang tersebut. Yakni sukses yang dibicarakan soal optimisme, karena orang sukses itu adalah optimis. Dan tanda kutip sukses menurut Islam adalah sukses yang dunia maupun akhirat. Sekali lagi jangan keliru, jangan salah, ya. Yakni kita cari teman yang suksesnya sukses yang tertambatnya kepada Allah, bukan kepada pekerjaan, kedudukan, hasil dan lain sebagainya. Jangan itu, kita mencari yang karena Allah. Kesuksesannya itu yang bisa membawa dunia ke akhirat, tidak hanya di dunia saja, seperti yang doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yakni kesuksesan dunia maupun akhirat. Nah, kita kumpul orang-orang tersebut, komunitas termasuk diantara itu, ya. Nah, orang soleh bagaimana? Orang yang ahli ilmu. Ahli ilmu yang bagaimana? Ahli ilmu yang mengenal Allah, bukan ahli ilmu yang tidak mengenal Allah, ya. Kalau seandainya ahli minta tanda kutip Pak Kiai, Ustaz, guru, nah ini kita dekati, kita punya teman, kita usahakan kita punya teman seperti itu, ya. Katakanlah kita sudah punya teman ini, alhamdulillah baik. Kalau seandainya tidak baik, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ya sebagai teman saja, sebagai sosial masyarakat manusia, kita butuh itu. Kita butuh pertemanan seperti itu, hello, sebagai itu, seperti sebatas itu. Tapi kalau seandainya dalam kehidupan ini supaya pikiran hati bisa tenang, maka salah satunya diantara yang disebutkan Kanjeng Nabi tadi pas, yakni majelis dzikir. Nah, dalam konsep yang berikutnya adalah teman yang soleh, mencari teman yang soleh. Soleh dalam kutip ini, kalau tadi yang saya sampaikan di wilayah usaha adalah keberhasilan, berhasil, tapi dunia dan yang membawa dunia maupun akhirat. Dalam tanda kutip sebagai soleh di sini bisa diterjemahkan orang kiai, ulama, ahli ilmu, ahli Quran. Nah, itu kita dekati. Yang dibicarakan pasti hal yang baik. Kalau kita punya teman seperti itu, mesti ngomongin hal-hal yang baik. Berbeda dengan lain kali kalau seandainya kita lebih duduk bersama orang-orang yang ahli maksiat, yang dibicarakan ya tentang itu, berkutat wilayah itu, kalimat katanya yang jauh dari Allah SWT. Nah, jangan sampai kita, keluarga kita, keturunan kita dekat dengan orang-orang tersebut dalam artian dekat yang dimana di situ bisa mempengaruhi kita. Kalau bisa, kita bisa mempengaruhi mereka. Okay? Kembali ke teman yang soleh tadi. Teman yang soleh itu termasuk tombol hati. Karena apa ya tadi, selalu orang soleh itu mesti setiap kalimat katanya adalah tausiah. Setiap kalimat katanya mesti bermakna. Setiap kalimat katanya adalah mengandung arti yang dalam, yang dimana itu selalu mengingatkan kita kepada Allah, juga kepada Rasulnya. Nah, ini oleh sebab itu, teman, sahabat, saudara semuanya tanpa terkecuali, mari kita sharing seperti ini, belajar seperti ini bareng-bareng, ya. Saya juga masih banyak kekurangan, saya masih banyak belajar. Oleh sebab itu, mari bareng-bareng, ya. Bareng-bareng untuk bagaimana kita dalam tanda kutip pikiran hati ini bisa tenang. Nah, ini ternyata diantaranya kita membuat sebuah komunitas, di mana komunitas itu yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, majelis zikir. Oke, mungkin pada malam ini, hari ini kurang lebih itu yang saya sampaikan. Ada baiknya, ada yang benar, semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jika yang kurang benar itu karena kebodohan saya. Oke, sementara sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita sambung pada episode yang selanjutnya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.